Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam episode kali ini dalam edisi Ngobrol Santai spesial pada hari ini. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, dan mengulik sedikit banyak cerita harmonis yang tentunya akan membahas salah satu tokoh politik yang spesial pada hari ini tentunya. Nah, Tribuners mengingat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata, dan tentunya kalau di episode-episode sebelumnya kita sedikit banyak membahas hal-hal yang berat, kita akan sedikit meringankan nih hari ini, karena di edisi kali ini adalah bincang atau ngobrol santai bersama Andi Seto dan Andi Nurhilda. Untuk itu, bersama-sama kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Andi Seto Gadisa Sofa. Selamat sore. Selamat sore Ibu Andi Nurhilda. Gimana kabarnya Pak, Bu? Ini mungkin kita karena jelang pelaksanaan pilkada ini semakin tenangkah atau semakin deg-degan nih perasaannya nih Pak? Ya, semakin tenang dan deg-degan. Oke, jadi dua-duanya ya Pak ya. Kalau Ibu Hilda sendiri? Ya, semakin deg-degan karena mendampingi. Siap dong. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih, Wilda, kalau temanya adalah bincang santai gitu. Jadi, memang episode kali ini ya, Tribuners bertujuan biar teman-teman Tribuners itu mengetahui sisi humanis kekeluargaan dari Bapak Andi Seto sendiri, dan mungkin sedikit banyak menceritakan perjalanannya nih selama mungkin kurang lebih 2 bulan yang paling melelahkan ini nih. Mungkin sebelum itu teman-teman Tribuners mau tahu dulu nih bagaimana cerita pertemuan awalnya dari Pak Seto dengan Ibu Andi Hilda. Siapa yang mau ceritakan dulu nih? Bapak dulu mungkin, silahkan. Oh, saya. Ya, kalau saya sama Hilda, istri saya, ketemunya ya berapa kali, cuma baru akrab kalau nggak salah lagi nonton bola waktu itu, nonton bola di Stadion GBK. Waktu itu kita lagi nonton Indonesia kalau nggak salah. Kebetulan Hilda waktu itu sama ayahnya Pak Nurdin Halid, masih ketua PSSI. Jadi waktu itu ya lirik-lirikan lah waktu kenalan. Waktu itu kan kita masih dapat tiket gratis masuk GBK nonton Indonesia. Saya waktu itu sama, kalau nggak salah sama almarhum ayah saya Pak Rudi dan ibu saya nonton bola. Jadi pas kenalan ya masih biasa-biasa aja. Itu aja sih pertama ketemu ya. Seperti itu. Oke. Berarti bolehkah teman-teman Tribuners tahu dulu nih kalau Pak Seto sendiri besar dan tumbuhnya itu sebenarnya di mana nih Pak? Di kabupaten mana? Atau ya, saya sih sebenarnya kan lahirnya di Makassar. Lahir di Makassar. Besarnya juga di Makassar, dari pertama lahir sampai SMA saya di Makassar. Tinggal di Hartako Indah, Blok 4B nomor 13 bersama ayahanda saya Pak Rudi. Dan kebetulan kita SD sampai SMP di Tamrin, SMA-nya di Katolik Raja Wali. Jadi ya boleh dibilang saya tumbuh dan besar di Kota Makassar. Setelah itu baru memang kita ada dikirim oleh almarhum untuk kuliah S1 di Trisakti di Jakarta. Setelah itu magang di Jakarta. Setelah itu kami ambil S2 di Australia, di Melbourne, di Monash University. Dan setelah itu balik ke Jakarta, buka usaha sama kakak saya. Ada usaha-usaha ekspor kopi, ada usaha tambang, dan kami juga waktu itu baru masuk partai lah, pas pulang dari Australia, masuk partai Gerindra, ya, sampai ikut pilkada dan sampai alhamdulillah kemarin sempat jadi bupati dan sekarang ikut pilkada Kota Makassar. Jadi kurang lebih begitulah kita punya kisah. Siapa? Nah, sebenarnya kalau mendengarkan cerita pengalaman dari Pak Seto sendiri, saya sebenarnya jadi agak sedikit shock juga nih Bu, Pak, karena yang ada di kepala saya itu kan Pak Seto adalah sosok yang masih muda, milenial, tapi dengan pengalaman seperti itu kayaknya bisa diadu lah ya dengan yang usianya lebih mapan dan seterusnya. Tapi tentunya teman-teman Tribuners juga tahu kalau di balik sosok pria yang hebat ada perempuan yang hebat di belakangnya. Nah, mungkin boleh nih Ibu Andi Hilda sendiri juga menceritakan tumbuhnya di mana dan memang besar di mana? Saya juga kebetulan lahir juga di Kota Makassar. Karena Bapak juga dulu memang orang Makassar. Kebetulan Bapak saya kan Bapak Nurdin Halid, memang orang Bone, dan ibunda saya juga Ibu Andi Nurdin Halid, itu orang Sopeng. Jadi saya juga tumbuh dan lahir di Kota Makassar.
Cuma SD kelas 3 kebetulan Bapak menjadi anggota DPR RI waktu itu tahun 99, maka kami sekeluarga pindah ke kota Jakarta. Dan saya jadi SD sampai kuliah di Jakarta. Sampainya kawin mengikuti Pak Seto, pindah di Kabupaten Sinjai karena setelah 2 tahun kami menikah, 5 tahun ya, 5 tahun Bapak mengikuti pilkada dan alhamdulillah menang menjadi Bupati Kabupaten Sinjai. Kami sempat di Sinjai 5 tahun. Terus selesai dari Bupati, kami pindah kembali ke Jakarta sebelum mengikuti Pilkada Wali Kota Makassar. Baik. Nah, teman-teman Tribuners mungkin penasaran nih, Bu Hilda, kalau ibarat kata pepatah dulu ya, ibaratkan garam dan asam ketemunya di meja makan gitu. Nah, Bu Hilda besarnya di Jakarta, Pak Seto di Makassar, kemudian ke Australia dan seterusnya. Ini gimana nih, Bu? Ketemunya di mana dan seperti apa proses pendekatannya mungkin ya? Ya itu yang tadi Pak Seto cerita, kita ketemu tuh waktu itu 2007 kebetulan Piala AFF kalau nggak salah. 2007 cuma sempat berkenalan, terus Pak Seto baru lulus kuliah S1 mungkin berangkat ke Australia untuk S2. Saya juga kebetulan lulus SMA dan ketemu kembali lagi tuh 2010. Pak Seto sudah pulang dari Australia, saya masih kuliah. Nah, itu pertama kali ketemu itu Pak Seto yang hubungin duluan. Itu yang cari. Dulu masih zamannya BlackBerry. Jadi minta PIN BB ya, Bu ya? PIN BB, kontak-kontakan selama 1 bulan. Terus akhirnya untuk pertama kali ketemu waktu itu mall di Jakarta. Habis itu nggak lama, 2 minggu langsung diajak serius. Jadi cepat. Persiapannya tuh cepat, jadi nggak sampai 6 bulan kita langsung menikah. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya berarti saya harus ajukan nih ke Pak Seto nih, karena sosok dari bapaknya Ibu Hilda sendiri itu kan sosok yang terpandang ya Pak ya, Pak Nurdin Halid. Kita tahu bersama seperti apa sepak terjangnya. Gimana nih Pak perjuangan dapat restunya? Berat ataukah berat banget nih Pak? Silakan. Ya, saya pikir alhamdulillah sih, ya mungkin karena memang jodoh juga ya. Bilang berat ya berat, kalau bilang ringan ya ringan, karena kan alhamdulillah semua jalannya sesuai dengan kehendak Allah dan jalannya juga lancar. Seperti saya bilang ya, ketemu kembali di 2010 waktu itu memang saya baru dari Australia, baru tiba di Jakarta. Kebetulan ya ada waktu itu Om yang memberikan pinnya Hilda waktu itu. Kita chattingan lewat BBM, ketemu orang tuanya Ibu Ani waktu itu pertama. Cuma memang waktu itu ya saya punya mertua perempuan ini memang orangnya agak keras, jadi kalau ketemu waktu itu ditanya langsung, dia bilang ini mau main-main atau serius, kalau main nggak usah katanya. Jadi ceritanya singkat, kalau dia bilang serius boleh lanjut lah, kalau enggak udah nggak usah ya. Kita jalan beberapa bulan langsung ditanya seperti itu ya, langsung alhamdulillah dari orang tua saya juga almarhum Pak Rudi dan Ibu Felicitas Lembang juga setuju. Akhirnya ketemu keluarga ya sama-sama sepakat ya, singkat cerita langsung menikah ya. Boleh dibilang ya pacaran cuma sebentar, tapi ya alhamdulillah sekarang bisa sampai 14 tahun. Ya 14 tahun. 14 tahun pernikahan. Ini menariknya ya Tribuners, mungkin tadi nggak kesorot kamera, jadi sepanjang Pak Seto bercerita, Bu Hilda senyumnya nggak luntur-luntur Pak. Jadi ini memang jatuh cintanya tiap hari ya Bu Hilda. Nah, mengingat bahwa perjalanan karir dari Pak Seto sendiri juga tidak sedikit dalam tanda kutip ya, artinya sebelumnya berusaha dan berkontestasi di Pilkada Sinjai, kemudian maju ke Kota Makassar di 2024 ini. Bagaimana sih Pak Seto melihat peranan besar yang diambil oleh Ibu Hilda sendiri nih dalam mendukung dan seterusnya, gimana kemudian bisa membangun semangat dari Pak Seto sendiri? Ya kebetulan saya sama Hilda kan ya kita menikah 2010. Langsung dianugerahi anak 2011, 2012 langsung lahir anak kedua. Waktu itu langsung ikut pilkada, walaupun waktu itu belum berhasil, lanjut terus, muncullah anak ketiga, anak keempat sebelum. Nah, ini tentu ya sangat mendukung saya tentunya, karena ya boleh dibilang ya keluarga, istri dan anak, orang tua merupakan tempat saya untuk ya
beristirahat lah setelah mengikuti begitu banyak kegiatan, apalagi di apa ya orang-orang politik saya pikir penuh dengan ya ketegangan, penuh dengan ya boleh bilang tekanan-tekanan ya. Itu balik ke rumah, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri merupakan hal yang menyenangkan yang membuat kita hilanglah pikiran-pikiran, refreshing, memberi semangat baru. Dan tentu di masa-masa yang sulit tentu ada istri dan anak yang mensupport saya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang bisa bersama-sama terus, dan alhamdulillah karir di politik juga cukup sukses. Ya saya pikir luar biasa peranan istri dan anak, khususnya istri saya, karena yang saya bilang tadi kebetulan anak saya banyak, anak saya 5 sampai sekarang. Kemarin sih 4, pada saat COVID kemarin dapat 1 lagi, jadi dapat 5 jadinya lengkap. Jadi alhamdulillah 3 perempuan 2 putra. Jadi ya saya pikir saya dapat rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, punya istri yang bisa merawat suami, dan lebih khusus lagi merawat 5 anak yang saya tahu luar biasa melelahkan, luar biasa capek, dan luar biasa memakan perasaan dan tenaga. Jadi saya syukur sekali karena ya buat saya sih selama rumah anak dan istri tenang, insya Allah saya juga di luar bisa beraktivitas dengan baik, dengan tenang, tidak banyak pikiran, nggak bisa lebih fokus lah di luar. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin banyak jadi masalah, kalau sampai rumah insya Allah bisa tidak terlalu dipikirkan. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu biasanya ya, kalau sudah refreshing sama anak-anak, main sama istri, ya, setelah itu segar lagi, jadi bisa fokus lagi, bisa menyelesaikan semua urusan-urusan. Betul. Apalagi semua pekerjaan di luar rumah kan untuk siapa lagi ya Pak ya, kalau bukan untuk anak istri ya. untuk Ibu Hilda dan 2 pendekar laki-laki dan 3 Sri Kandi ya, 3 Sri Kandi putri perempuan. Nah, dari Ibu Hilda sendiri nih, mungkin sebelum, bolehkah diceritakan ke Tribuners juga, sebelum kemudian berumah tangga dan memiliki 5 momongan ya Bu Hilda, sebenarnya apakah Bu Hilda sendiri punya semacam aktivitas juga di luar, punya pekerjaan, atau mungkin masih berlanjut sampai sekarang? Enggak sih, memang karena menikahnya waktu itu masih masa kuliah, jadi pas sudah mau semester terakhir kita menikah, terus punya anak, dan pas itu memang selalu bilang udah tinggal aja di rumah ngurus anak. Jadi nggak dikasih kendor, jadi langsung dari anak pertama, kedua, terus sempat jeda 5 tahun ke anak ketiga itu ada kerjaan, tapi nggak banyak, tapi tetap bisa ngurus anak, kita bisa ngurus Pak Seto, karena prinsipnya Pak Seto kalau dia pulang ke rumah, saya udah harus ada di rumah, kayak gitu. Jadi kalau mau keluar rumah, tunggu dia pergi. Kalau saya sudah pulang, dia udah kalau dia mau pulang, saya udah harus ada di rumah. Karena mungkin definisi rumahnya Pak Seto bukan bangunannya kali, tapi Bu Hilda. Nah, selama beberapa waktu terakhir ini sendiri ya Bu ya, kita pasti tahu beberapa teman-teman juru bicara di sesi kemarin juga sempat menceritakan kalau dalam sehari akan ada 20 titik paling banyak dan seterusnya, itu kan pasti akan semakin sedikit waktunya. Anak-anak di rumah pernah cerita nggak Bu soal mau main nih sama papa atau apapun itu yang bentuknya curhatan? Karena kebetulan kan anak-anak saya juga bersekolah di Jakarta. Jadi waktu kami kebetulan juga kami di Kabupaten Sinjai, anak-anak juga tetap di Jakarta bersama neneknya. Jadi tetap walaupun bapaknya sibuk, bapaknya itu tetap tahu aktivitas sama apa saja yang anak-anak lakukan, karena setiap hari anak melakukan apa-apa, pasti saya report ke bapaknya. Misalnya anaknya hari ini ada kejadian, misalnya main atau enggak pintar atau enggak mendapat prestasi apa, pasti bapaknya tahu. Jadi kalau seandainya bapaknya lagi pulang, lagi kosong, pasti meluangkan waktu bersama anak-anaknya, karena memang ada rutinitas-rutinitas yang harus bersama dengan bapaknya. Contoh seperti anaknya mau potong rambut, itu harus bapaknya yang bawa potong rambut. Terus misalnya anaknya mau nonton bioskop, itu kami nggak boleh nonton bioskop kalau bukan bapaknya yang bawa juga, kayak gitu. Jadi ada peran yang nggak boleh digantikan ya Pak? Ada peran yang nggak boleh digantikan sama orang lain. Baik. Jadi pokoknya untuk agenda-agenda ini harus sama papa. Gitu. Nggak boleh. Jadi mendingan nggak usah dilakukan kalau bapaknya nggak ada. Kayak gitu. Nah, menarik sebenarnya untuk teman-teman Tribuners tahu juga ya kalau ternyata anak-anak dari Ibu Hilda dan Pak Seto sendiri memang tetap
memandangi sosok seorang bapak gitu sebagai figur yang harus diteladani dan bahkan beberapa aktivitas pun wajib hukumnya dilakukan bersama bapak. Nah, saya mungkin mau tanya juga nih ke Pak Andi Seto mungkin mengenai sosok almarhum Andi Rudianto Asapa mungkin di mata Pak Seto, khususnya mungkin sebagai salah satu figur ya yang artinya dipandanglah oleh Pak Seto sebagai pembelajaran dan seterusnya. Beliau semasa hidup seperti apa Pak sosoknya? Ya, kalau saya punya almarhum ayahanda Andi Rudianto Asapa, boleh dibilang beliau merupakan panutan saya, merupakan teladan saya, bahkan mungkin pahlawan buat saya, karena semasa hidup saya melihat beliau beraktivitas sehari-hari, di mana sebelum beliau jadi bupati, beliau itu adalah aktivis HAM, pengacara yang banyak membela rakyat kecil, banyak membela orang yang tidak mampu, yang termarginalkan, dan jadi pengacara banyak pro bononya dan lain-lain, sehingga saya melihat beliau bukan sosok yang luar biasa buat saya, dan beliau banyak mengajarkan ajaran hidup mengenai bagaimana kita memandang hidup, bagaimana karakter kita dalam sebagai manusia, dan bagaimana kita harus menjaga integritas, harus menjaga kita punya kredibilitas, dan itu semua beliau ajarkan. Kebetulan beliau orangnya cukup keras, mungkin banyak kita punya tokoh-tokoh yang senior-senior mengenal beliau. Beliau keras, tegas, tetapi insya Allah hatinya memang lembut, dan lebih banyak hatinya buat masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Yang itu yang beliau ajarkan kepada saya, bahwa kita sebagai manusia harus punya integritas, kita punya sense untuk masyarakat banyak, dan kita juga ya boleh dibilang dengan begitu banyak tantangan, tentu kita harus jadi diri sendiri dan harus berdiri di bawah kaki sendiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. Dan beliau memperlihatkan bagaimana berjuang hidup itu dari bawah, dari orang yang biasa sampai berhasil kemarin menjadi bupati 2 periode, dan alhamdulillah beliau mengajarkan banyak hal kepada saya seperti yang saya sampaikan tadi, dan semua yang diajarkan itu alhamdulillah saya jadikan pegangan hidup sampai dengan sekarang. Bulan kemarin kita dapat jadi bupati mengikuti jejak beliau, alhamdulillah. Ini yang akan kami terus jaga, khususnya nama baik beliau yang saya pikir alhamdulillah cukup harum di Sinjai, di Makassar, dan Sulawesi Selatan secara umum, yang insya Allah saya jadikan semacam cambuk, jadikan sebagai dasar untuk berjuang, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di karir, yang kami punya harapan tidak mencoreng nama baik beliau dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, berarti sebenarnya dalam masa jabatan di Kabupaten Sinjai kemarin hingga mungkin berada di titik ini, sebenarnya sedikit banyak darah perpolitikannya itu turun dari beliau. Nah, bagaimana dengan Ibu? Kalau ibu saya kebetulan seorang dokter, jadi kalau dokter tentu lebih banyak melayani masyarakat, lebih banyak mengobati. Dan beliau kebetulan seorang mualaf, beliau kan sebelumnya adalah Katolik, karena beliau dari Toraja. Beliau nama beliau Felicitas Talulembang. Ketika nikah dengan ayahanda, beliau menjadi mualaf, yang saya pikir beliau mengajarkan kesolehan, karena sebagai mualaf luar biasa beliau melaksanakan ibadahnya 5 kali sehari, dan juga beliau waktu itu seingat saya di tahun-tahun 90-an ya sebagai dokter, waktu itu beliau jadi dokter puskesmas di Galesung Utara. Tapi setelah waktu itu seingat saya ada perusahaan 3 utama, perusahaan haji waktu itu, mungkin satu-satunya di Indonesia waktu itu. Beliau gabung ke sana, akhirnya menjadi petugas haji, dan sebagai mualaf yang alhamdulillah bisa haji berkali-kali, dan beliau mengajarkan, mungkin beliau lebih banyak mengajarkan agama kepada saya daripada almarhum ayah saya. Jadi seorang mualaf yang ya boleh dibilang islamannya luar biasa, banyak mengajarkan hal-hal yang khususnya tentang agama kepada saya, dan insya Allah ini juga mudah-mudahan menjadi semacam menjadi penjaga buat saya kalau saya ada
salah-salah, ada berbuat yang mungkin tidak layak, tidak cocok sesuai norma ataupun sesuai dengan pemikiran-pemikiran keluarga. Jadi alhamdulillah beliau sekarang masih ada, selalu menjaga saya, selalu menasihati saya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran beliau, dan terus menjadi semangat pendorong untuk saya di kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah saya pikir sekarang beliau juga baru-baru diangkat menjadi komisaris independen di Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, saya berdoa mudah-mudahan beliau terus sehat, bisa menjadi ya semacam pemersatu buat keluarga. Amin. Jadi memang ada dua sosok perempuan ya Pak ya, yang jadi penyemangat sekaligus jadi pengingat nih untuk Pak Seto sendiri dalam karir kedepannya. Nah, kalau tadi Pak Seto juga sudah menceritakan bagaimana sosok ayahanda dan ibunda tercinta, almarhum ayahanda dengan ibunda tercinta, kita beralih juga nih ke Ibu Hilda sendiri, mengingat bahwa sosok Bapak Nurdin Halid sendiri juga adalah seorang politisi, sekarang menikah dengan sosok tokoh politik juga. Bagaimana nih Ibu mungkin melihat ayahanda mungkin ketika tumbuh bersama Bapak Nurdin Halid? Silakan. Ya, kebetulan saya juga memang kan dari kecil itu mengikuti Bapak tuh keliling kota Provinsi Sulawesi Selatan, karena kebetulan Bapak kan juga dulu inkut bidang di koperasi. Jadi memang dari kecil saya tuh memang sudah dibiasakan untuk ketemu dengan masyarakat, apalagi khususnya masyarakat kecil. Jadi memang tumbuh kembang saya bersama Bapak Nurdin Halid memang sudah dilatih untuk harus lihat masyarakat kecil. Kalau mau berkembang, mau hidup enak, memang harus berusaha keras gitu. Karena kami bersaudara, saya kebetulan bersaudara 7, tujuh-tujuhnya Bapak selalu bilang kalau mau enak, mau dapat hidup yang layak, harus kerja keras, harus lihat masyarakat, pokoknya bekerja keras, jangan pernah lelah, apalagi mau langsung instan seperti itu. Terus saya menikah dengan Bapak Andi Seto. Kebetulan Pak Seto ini kalau saya lihat dengan Bapak saya itu agak mirip, karena kebetulan sama-sama bintangnya Scorpio, sama-sama di bidang kerjanya juga di bidang politik. Jadi pas saya menikah dengan Pak Seto, mungkin tidak terlalu kaget dengan cara kerja beliau yang tadi Mbak Nisa bilang waktu masa kampanye ini dia 20 titik, karena memang kalau seorang politikus ya harus begitu, harus siap hidupnya mengabdi untuk masyarakat. Kita sebagai istri, karena saya melihat ibunda saya memang dari dulu selalu mengikuti ayahanda saya, memang harus banyak sabar, harus banyak kuat, harus banyak semangat untuk suami, karena kalau kita mau lihat suami kita berkembang, apalagi mau lebih tinggi, kita sebagai istri harus mendukung, jangan terlalu banyak meminta. Insya Allah pasti hasilnya akan yang dapat yang terbaik juga. Nah, dalam persiapan ini sendiri, apakah Ibu Hilda juga dalam tanda kutip mungkin sedikit banyak mengamati gitu apa yang terjadi? Jadi misalnya beberapa momen, apakah Ibu Hilda juga memberikan saran ataukah mungkin mengingatkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dirasakan atau mungkin disadari mungkin oleh beliau nih? Paling itu, karena Pak Seto ini punya kebiasaan, dia punya memang dari dulu, dari menjadi bupati, sebelum jadi bupati, dia pulang ke rumah itu adalah tempat untuk dia istirahat. Jadi untuk masalah pekerjaan yang ada di luar itu sebisa mungkin tidak sampai di rumah. Jadi memang dia membiasakan saya untuk udah kamu tenang sama anak-anak, saya juga tenang. Insya Allah pekerjaan saya di luar, masalah saya di luar, cukup sampai di luar, saya tidak bawa ke rumah. Tapi kalau namanya kita istri punya feeling, punya perasaan, paling dikasih tahu juga secara baik-baik atau secara halus. Karena mungkin jangan sampai beliau pulang ke rumah itu di luar udah banyak masalah, pulang ke rumah kita sebagai istri mendonor lebih banyak lagi masalah, takutnya beliau juga tidak tenang. Jadi sebisa mungkin sampai di rumah tidak usah menanyakan apapun yang ada di luar. Paling mengingatkan saja kalau misalnya harus kita jalan yang lurus. Kalau ada orang itu, karena kita berbagai macam orang, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Pintar-pintarnya beliau untuk memilih yang mana yang baik, mana yang buruk. Oke, baik. Nah, dalam 5 tahun sebelumnya mungkin ketika memimpin Kabupaten Sinjai,
apa sih kesan yang ada di benak Ibu Hilda sendiri, khususnya mungkin yang melihat ya, tapi di Sinjai kemarin bagaimana nih Bu, kesan yang dirasakan mendampingi beliau? Kesannya waktu di Kabupaten Sinjai itu saya senang. Karena memang beliau selalu meminta saya itu melakukan hal itu apa yang saya senangi. Nah, kebetulan memang saya menjadi Ibu Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK. Alhamdulillah saya senang karena masyarakatnya, anggota-anggotanya itu semuanya nyaman buat saya. Dalam arti setiap pekerjaan yang saya lakukan itu tidak ada yang saya merasa terbebani. Karena memang setiap saya mengerjakan sesuatu kita ikhlas, karena beliau selalu memberitahu kepada saya kalau mau kerja ya harus ikhlas. Namanya segala sesuatu ada pengorbanan, ada tanggung jawab. Tapi kalau kita kerjakan tidak ikhlas atau kita tidak nyaman, pasti akan susah. Jadi kemarin menjadi bupati 5 tahun itu tidak terasa bagi kami, karena yaitu kami selalu mengerjakannya bersama-sama. Kalau ada pekerjaan juga beliau juga tidak pernah memaksa untuk harus mengerjakan ini, ya pokoknya senyamannya saya. Nah, jadi kemarin alhamdulillah menjadi ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Sinjai, saya cukup senang, saya juga nyaman, sampai-sampai rasanya waktu berpisah selesai masa periode agak sedih karena ternyata sudah selesai ya. 5 tahunnya nggak kerasa. Iya, Bu, terasa. Dan kalau di Kabupaten Sinjai saja kesannya senang ya berarti udah siap juga dong kalau diamanahkan di Kota Makassar. Nah, saya mungkin mau balik lagi ke Pak Andi Soto. Pak Andi Soto mungkin mohon izin, bolehkah juga diceritakan ke teman-teman Tribuners bagaimana nih upaya Bapak sendiri membagi waktu atau membagi perhatian untuk keluarga dengan segala persiapan perpolitikan? Mungkin pada saat menjabat kemarin, silakan Pak. Ya, kalau kemarin pada saat kami menjabat saya pikir lebih mudah lah, karena kan kita punya waktu yang memang lebih bisa diatur karena setiap hari ada protokol yang mengatur. Tinggal memang ya boleh dibilang pertemuan dengan keluarga kebetulan karena anak-anak di Jakarta yang memang beri sedikit keterbatasan untuk bertemu. Tapi ya kebetulan saat ini teknologi sudah maju, jadi kita banyak video call, video call bersama anak-anak di Jakarta, kalau ibunya juga lagi di Jakarta, dan kebetulan saya pikir sebagai kepala daerah banyak undangan-undangan juga ke Jakarta. Kalau ada undangan ke Jakarta ya kita manfaatkan untuk bertemu dengan anak dan istri. Mungkin itu. Tapi kalau ya istri kan alhamdulillah walaupun anak di Jakarta menemani ke Sinjai beberapa kali, dan ya setelah itu mungkin ada sempat 1-2 minggu balik ke Jakarta untuk urus anak. Jadi saya pikir tidak terlalu repot karena kadang-kadang juga saya di Sinjai sendiri, jadi kalau kebetulan lagi di Sinjai ya kita habiskan waktu bertemu dengan masyarakat, menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang saya pikir ya alhamdulillah disyukuri. Dan kebetulan juga kemarin ya kena COVID kami kan, ada COVID dari 2019, 2020 awal, salah hampir 2 tahun. Nah, pas COVID itu kebetulan kan orang semuanya tidak bisa sekolah di bertatap muka. Jadi kebetulan kami bawa anak semua ke Sinjai. Sekolahnya online 2 tahun kalau tidak salah. Jadi ya saya pikir itu entah itu rezeki atau karena ada COVID-nya kan tentu bukan rezeki, tapi ya rezeki karena bisa berkumpul dengan keluarga. Karena kalau tidak ada COVID mungkin harus bolak-balik ke Jakarta, Makassar. Tapi ya pada intinya kalau memang harus kerja, kami ya fokus di pekerjaan, mengutamakan ya kewajiban kami sebagai kepala daerah. Dan kalau ada waktu senggang biasanya memang saya mengutamakan untuk jalan sama anak-anak, main sama anak-anak dan istri di Jakarta. Kalau di Jakarta, kalau di Makassar, di Makassar. Jadi untuk persiapan di Makassar ini memang yang agak hektik karena memang di Makassar ini saya pikir ya kami sosialisasinya luar biasa. Banyak tempat karena ya boleh dibilang kami pada saat bersosialisasi ya waktu ini baru di Makassar karena sudah lama meninggalkan Makassar, jadi harus merefresh orang-orang bahwa kami ini sebenarnya anak Makassar yang lahir di Makassar yang kembali ke kota kelahiran kami, sehingga mesti banyak bertatap muka dengan masyarakat. Jadi ya kebetulan anak juga lagi sekolah di Jakarta, jadi saya memang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, di rumah-rumah orang daripada di rumah kemarin pada saat masa kampanye. Jadi ya pikir alhamdulillah juga anak-anak dan istri sudah terbiasa, jadi
kami juga saya pikir bukan hal yang baru buat kami melakukan hal ini, karena 2018 juga kurang lebih sama. Anak dan istri juga kadang di Jakarta, kadang di Sinjai, kami berkampanye keliling-keliling, lebih banyak di jalan daripada di rumah. Betul. Sama dengan di Sinjai, di Makassar. Cuma memang di Makassar ini pertemuannya lebih banyak, karena di Sinjai karena jalannya jauh-jauh, paling satu hari 6, paling banyak 7 pertemuan. Kalau di sini kami dari subuh sampai subuh. Subuh sampai subuh lagi, Pak. Sholat subuh di masjid, setelah itu di warkop kami, setelah itu biasanya ada belusukan pasar, setelah itu baru balik istirahat 1-2 jam, jam 2 ada pertemuan di titik-titik sosialisasi dengan masyarakat, jam 6 balik maghrib, ganti baju, jam 7, jam 8 sudah keluar lagi, sampai jam 11. Jadi ya karena banyak sekali pertemuan di Makassar, tapi ya tadi yang saya bilang, syukur karena anak dan istri sudah terbiasa. Betul. Tinggal memang kemarin ya karena waktunya agak padat, jadi tidak sempat balik-balik ke Jakarta. Paling kalau salah saya balik ke Jakarta cuma 3 kali dalam 4-5 bulan terakhir. Jadi anak kebetulan ada libur, kami bawa ke sini. Kalau tidak saya tinggal video-video call aja. Kebetulan ada teknologi, saya pikir mau obati rindu lah. Betul. Jadi sedikit banyak sebenarnya sudah cukup mengerti lah ya Pak ya, terbiasa ketika karena sudah berkali-kali kan. Oke, baik. Nah, ada satu fenomena yang sebenarnya cukup menarik juga nih Pak Seto dan juga Ibu Hilda di kontestasi politik di Sulawesi Selatan. Biasanya ketika sosok suaminya sukses, biasanya entah anak atau istrinya nih juga sedikit banyak atau biasanya nggak lama akan nunggu nyemplung juga nih ke dunia politik. Nah, mungkin Pak Seto dulu nih, gimana melihat fenomena kayak gitu? Apakah itu juga akan memungkinkan terjadi kepada Ibu Hilda atau anak-anaknya mungkin? Silakan Pak. Kalau ke depannya sih saya nggak tahu apa yang terjadi lah. Cuma kemarin terus terang banyak partai yang meminta istri saya jadi caleg. Dan kemarin ada pileg 2024 bulan 2. Jadi ketika kami jadi kepala daerah, jadi bupati, waktu itu banyak partai, termasuk partai saya juga, meminta istri saya jadi caleg. Cuma memang istri saya ini nggak punya minat di politik, nggak punya jiwa politik. Jadi waktu itu ya kami menawarkan ke beliau, dan beliau secara pribadi juga menolak karena memang lebih pengen mengurus anak, mengurus keluarga. Kebetulan kami punya anak banyak, anak 5, takutnya pendidikan, takutnya perhatian, takutnya ya pergaulan sekarang kan juga luar biasa. Kita mengkhawatirkan, jadi beliau waktu itu lebih memilih jadi ibu rumah tangga. Padahal ya kalau caleg sih ya sudah ada tempat disiapkan oleh partai pada saat itu. Cuma memang belum, ya nggak tahu belum ke depannya bagaimana, tapi sampai sekarang beliau tidak ada pikiran untuk masuk politik lah. Begitu. Jadi saya juga tidak suka memaksa. Saya tanya, beliau nggak mau, ya kita juga tidak bisa paksa. Nanti tidak memaksa dan tidak melarang ya Pak ya? Ya, tidak melarang juga. Kalau beliau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi intinya sudah kami pernah tawarkan dan beliau tidak tertarik. Jadi ya saya ya sesuai dengan keinginan beliau aja, senyamannya aja, karena kalau dipaksakan juga hasilnya nanti mungkin kurang bagus kan. Dan kebetulan demokrasi lah di keluarga ini. Betul. Nah, coba kita minta klarifikasi langsung nih dari Ibu Hilda nih. Alasannya kenapa ditolak tawarannya? Kalau untuk sekarang mungkin memang belum, karena kebetulan anak-anak kami masih kecil-kecil. Dan saya tidak terjun di politik aja, mendampingi beliau sudah sangat sibuk juga. Betul. Jadi mungkin belum tahu ke depannya bagaimana kalau rezeki, panjang umur, diberikan kesehatan. Kalau sudah anak-anaknya lebih besar, udah aman untuk ditinggal, kita belum tahu. Tapi untuk sekarang ini lebih fokus untuk mengurus Pak Seto dulu dan anak-anak, gitu aja dulu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sudah terjun ke dunia politik ya? Karena memang tapi darahnya selalu ambil belakang layar. Memang darahnya? Darahnya memang sudah dari politik. Karena kan bapak, mertua, suami sudah berpolitik. Jadi mau nggak mau tanpa turun di dunia politik pasti sudah jadi anggota politik. Jadi politisi juga. Baik. Tapi tentunya apapun itu, mudah-mudahan segala niatan baik dari Ibu Hilda dan Pak Seto juga senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dilancarkan, dan yang paling penting dari semuanya adalah mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai pernyataan penutup, mungkin saya masing-masing ngasih kesempatan untuk Pak Seto dulu, boleh. Jikalau ada yang ingin disampaikan, yang paling penting mungkin adalah kepada keluarga,
Apapun itu, silahkan Pak. Karena katanya kan tidak boleh berpolitik ini kita. Iya, siap. Saya paling mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang senantiasa mensupport saya, mulai dari pertama ibu saya, ada kakak saya bersama kakak ipar saya, Ibu Debbie Yudhistha Sapa, dan kakak ipar Kak Bobby yang luar biasa mensupport saya dalam karir politik saya selama ini. Bahkan khususnya terakhir ini di Kota Makassar, supportnya luar biasa, dan saya bisa berkata bahwa tanpa mereka mungkin saya juga bukan apa-apa di dunia politik ini. Tentu untuk ayahanda saya, tetapi beliau sudah almarhum, saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang selama ini menjadi semacam pendorong, menjadi semangat buat saya di semua masa-masa, baik masa senang, masa susah, khususnya di masa susah yang memang boleh kami sampaikan ya, manusiawi lah, di mana lagi kita tempat untuk berkeluh kesah, bercerita dan mencari solusi selain keluarga terdekat yang kebetulan memang saya ya orangnya juga walaupun banyak teman, tetapi ya teman dekat kami ya tetap keluarga, ada ibu, ada kakak ipar, dan saya ucapkan terima kasih selama ini membantu saya, terima kasih selama ini mendorong saya sampai seperti ini. Tentu saya mungkin tidak bisa membalas, tapi ya saya harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas semuanya, dan insya Allah dengan semua itu saya berharap mudah-mudahan saya bisa membalasnya dengan mungkin melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Ya, mudah-mudahan ke depannya kalaupun kami mendapatkan rezeki di kemudian hari sebagai pemimpin di sini, insya Allah kami akan berbuat maksimal untuk menjaga nama baik dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan tentu saya ucapkan terima kasih pada istri saya dan anak-anak saya yang selama ini menjadi pengobat semua hal-hal yang terjadi di luar rumah, dan menjadi semacam tempat kami untuk pulang. Dan tentu saya terima kasih atas pengertiannya yang saya sampaikan mungkin luar biasa, karena ya mungkin khususnya istri dan anak ini paling satu hari saya, karena tadi paginya pergi, malam pulang, jadi kadang dia tidur saya sudah keluar, saya balik dia sudah tidur, jadi tidak ada waktu interaksi. Terima kasih kesabarannya untuk menghadapi semua keadaan yang khususnya di terakhir-terakhir ini dalam masa sosialisasi yang luar biasa hektik, yang luar biasa padat dan luar biasa penuh dengan boleh dibilang tekanan dan penuh dengan tantangan. Kesabarannya istri saya yang sangat luar biasa menghadapi semua keadaan, dan tentu saya terima kasih. Mudah-mudahan beliau bisa terus seperti ini, sabar mendampingi saya, dan mudah-mudahan bisa terus menjaga anak-anak kami yang 5 orang itu, 5Q kami sebutnya, 5 Pandawa, 5 Pandawa, dan bisa terus jaga sehingga mudah-mudahan ya saya punya harapan keluarga kami bisa terus langgeng, terus bersama-sama, dan mudah-mudahan apapun terjadi, mudah-mudahan ya yang paling penting adalah keharmonisan keluarga, dan yang paling penting adalah bagaimana saya bersama istri saya dan keluarga, bersama ibu dan kakak, mudah-mudahan bisa terus bersama-sama menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya gantian mungkin kasih kesempatan juga ke Ibu Hilda, pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga, khususnya mungkin nanti untuk Pak Seto juga, silahkan. Ya, pesan saya sih, saya mungkin nggak perlu panjang-panjang dan banyak-banyak. Saya ingin menyampaikan juga terima kasih untuk seluruh keluarga besar kami, khususnya untuk kedua orang tua saya, mertua saya, ibu saya, kakak ipar saya juga. Terima kasih untuk seluruh saudara-saudara saya yang sudah mendukung, sudah menjaga, menyemangati kami berdua selalu. Tak henti-hentinya berdoa untuk kami, apalagi pilkada sekarang, waktu kami pilkada di Kabupaten Sinjai tidak seberat di pilkada Kota Makassar ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga seluruh keluarga besar kami diberikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah bisa melihat kami berdua menjadi sosok pemimpin. Dan khususnya untuk Pak Seto, terima kasih, terus semangat, khususnya untuk
kami, istrinya, anak-anaknya. Terima kasih atas perjuangannya, karena memang Pak Seto ini tipe laki-laki yang pendiam, tapi banyak orang yang tidak tahu kalau Pak Seto ini sangat penyayang. Sebisa mungkin istri dan anak-anaknya tuh tenang, nyaman, tinggal di rumah. Cukup dia yang berjuang, cukup dia yang punya masalah di luar, tapi kalau dia pulang ke rumah sebisa mungkin dia tidak seperti punya masalah. Jadi terima kasih untuk Papa, kebetulan saya panggilnya Papa, anak-anaknya panggilnya Papa Seto. Jadi Papa gitu. Terima kasih atas cinta, kasih, perjuangannya selama ini. Kami selalu ada untuk Papa, semangat. Dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasanya saya jadi nyamuk ya. Tapi tentunya mudah-mudahan segala niatan baik dari Pak Seto dan Ibu Hilda dan seluruh tim dan keluarga tentunya bisa berbuah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan keluarga juga bisa tumbuh dengan tetap hangat, tetap romantis, tetap harmonis. Amin ya rabbal alamin, dan senantiasa diberikan kesehatan. Semangat terus Bu Hilda dan juga Pak Seto, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman Tribuners yang masih menyaksikan ngobrol santai pada hari ini. Tentunya saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Tribuners.